situ hari malam karena mulai berkata memulai dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salaman wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa amma ba'd. Yang kita hormati, kita banggakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir. Ini sangat kebetulan beliau adalah putra Alizar dan saya oleh orang tua diberi nama Alizar. Jadi ini adalah anak saya yang paling sulung. Kami pernah beberapa kali itu pertemuan bersama-sama di Padang dan benar-benar kami amalkan. Kami selalu baring foto berdua, anak dengan ayahnya, Alizar dengan putra Alizar. Ini sangat kebetulan. Oleh karenanya bahwa prosesi pernikahan hari ini sangat bersejarah sekali. Dinikahkan oleh Kepala KUA Alizar dan penasihat perkawinannya oleh Kepala Kantor Komite dan Agama Alizar. Saya yakin semuanya ini direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal menikmati saja. Pak Alizar kita hormati dan kita banggakan, dan tentu ya kita hormati keempat orang tua dari kedua mempelai kita, baik lelaki maupun perempuan. Kemudian tentunya keluarga besar dari kedua belah pihak, mama, bapak, kakak, kaca indah di Saboy Namo, gadang indah di Bogala. Dan tentu yang kami banggakan adalah teman-teman kami dari Kabupaten Solo atau dari Solo yang sudah datang bersama-sama. Ada beberapa orang tadi, ada yang kepala kantor urusan agama, ada yang kepala seksi, dan ada juga yang jajaran pelaksana dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo hadir bersama-sama dengan kita pada kesempatan ini. Kita awali dengan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah selalu berikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Hari ini kita bersama bertemu di rumah yang kita cintai ini dalam rangka menghadiri suatu prosesi sakral, prosesi pernikahan anak yang kita cintai yang sekarang sudah menjelma menjadi suami istri, yaitu Ananda David dan Ananda Raudatul Islami. Semoga apa yang kita lakukan ini berada dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian
kemudian menjadi pemuda, dan kita hidup, dan pada akhirnya kita akan bertemu dengan suatu peristiwa lagi, yaitunya pernikahan. Itulah agaknya sekarang Ananda David dan Prabowo anak kita semua Raudhatul Islami menjalani peristiwa yang kedua, yaitunya pernikahan. Apabila proses pernikahan itu sudah berlangsung, maka tidak lama setelah itu sesuai dengan jatah umur yang diberikan oleh Tuhan, maka pada saatnya kita akan berpulang ke hadiratnya. Itulah dia proses kematian. Nah, yang menjadi perhatian kita pada saat ini adalah proses yang di tengah, yaitunya pernikahan. Bapak Ibu hadirin sekalian, spesifik kepada anak kita tentunya, orang ini juga disebut dengan melangkah ke rumah tangga. Di dalam literatur kita, itu padanan kata yang paling sering untuk pernikahan itu adalah bahtera rumah tangga atau biduk rumah tangga. Kita tidak pernah dengar mobil rumah tangga, motor rumah tangga. Padahal biduk, bahtera, mobil, motor itu sama kendaraan. Tetapi untuk pernikahan ini disebut biduk ataupun bahtera. Pertanyaannya adalah kenapa demikian? Karena yang namanya biduk ataupun yang namanya bahtera ataupun sampah itu berada di air. Ini kepada Ananda David dan Raudhatul Islami. Artinya adalah pada saat ini, pada hari ini, di hadapan kita bersama, kedua anak kita ini telah naik ke satu kapal, satu biduk, satu bahtera. Sekarang mereka berdua di atas itu, dan mereka berdua di atas itu ada penumpang. Ada penumpang, dan penumpangnya itu adalah kedua keluarga besar. Lalu apa untuk selanjutnya? Bahtera akan berangkat berlayar menuju pulau tujuan. Dalam berangkat menuju pulau tujuan, ada beberapa hal yang perlu kita maklumi. Pertama adalah kapal akan berlayar. Kalau ada kata-kata berlayar, pasti di air. Selama ini yang namanya permukaan air tidak pernah tenang. Ini Ananda kedua. Permukaan air tidak pernah tenang. Bahkan menurut informasi yang kita terima, makin ke tengah ombaknya akan makin besar, badai akan makin mengamuk. Tapi ada satu catatan, bahtera kalian harus sampai ke pulau tujuan. Apakah yang harus menjadi perhatian di sini? Pertama adalah kapal yang kalian naiki harus kapal yang kokoh, kapal yang tegar, kapal yang diyakini di tengah-tengah perlayaran tidak akan bocor. Kemudian yang kedua adalah nakhoda harus piawai mengendalikan kapal. Siapakah nakhoda itu? Nakhoda itu adalah Ananda David. Kemudian seorang nakhoda dibantu oleh asisten nakhoda, namanya Raudhatul Islami. Makin piawai nakhoda dalam mengendalikan sang kapal, makin besar kemungkinan kapal akan sampai ke pulau tujuan. Kalau kapal sampai ke tujuan, penumpang keluarga besar akan selamat. Tapi sebaliknya, apabila sang nakhoda kurang piawai ataupun lengah, maka kapal akan menjadi tenggelam. Kalau kapal tenggelam di tengah samudra, yang tenggelam bukan kalian berdua, tapi seluruh penumpang akan turut tenggelam semua. Jadi kecil orang awak nan nikahnya dua, nan kawin dua keluarga. Dua keluarga yang tidak pernah ada hubungan selama ini, tidak pernah ada nasab selama ini, tapi lantaran karena ada dua manusia, dua hamba Allah, dua anak yang kita cinta ini, kedua keluarga besar menjadi berhubungan. Kita semuanya adalah penumpang kapal. Ananda berdua dan kita semua. Lalu apakah yang dibutuhkan di waktu menunggangi kapal ini, menakhodai kapal ini? Ada satu kalimat saja. Apakah satu kalimat yang kita maksudkan? Sakinah. Lalu kemudian kalimat itu ditambah dengan mawadah warahmah. Sebenarnya di dalam
dalam sakinah sudah ada mawadah, sudah ada warahmah. Tapi boleh ditukar dan boleh ditambah sakinah, mawadah, warahmah, samara kata orang sekarang. Jadi ending utama agar kapal selamat sampai ke tujuan, kalian harus menciptakan sebuah sakinah diikuti oleh mawadah, warahmah. Kita akan coba untuk menguraikan dalam 2 menit ke depan saja. Apa itu sih sakinah? Sakinah itu bahasa Arab. Kadang ada orang Arab bertanya, "Aina taskun?" Di mana kamu tinggal? Askunu fi Solo Selatan. Askunu fi hadal makan. Di mana kamu tinggal? Aku tinggal di sini. Jadi kata-kata sakinah adalah di situ kita tinggal, di situ kita hidup, di situ kita makan, di situ kita duduk, kita tidur, kita memadu hubungan, kita bersaudara, kita bersana, beramil-amil. Jadi sakinah adalah suatu tempat yang memungkinkan kita untuk melakukan apa saja yang benar. Sakinah, padanan terjemahnya dalam bahasa lain, sakinah itu adalah ketenangan di dalam hati. Ananda berdua, itulah yang paling pokok dalam kehidupan. Ba'a supayawati menjadi tanah. Bapak Ibu, banyak orang yang tenggelam, banyak orang yang tidak lurus di dalam kehidupan, banyak yang kacau dalam kehidupan, banyak terjadi yang tidak diinginkan. Kenapa? Jawabannya satu saja, karena dia tidak tenang. Hati tidak tenang. Betapapun beratnya kerjaan yang mau dilakukan akan menjadi ringan kalau hati tenang. Betapapun jauhnya jarak yang akan kita tempuh, kalau hati kita mengatakan tenang, jarak itu akan menjadi dekat. Berapapun beratnya benda yang kita angkat akan ringan saja kalau kita tenang. Kami melihat dari tadi kita tenang-tenang saja karena semua kita ikhlas datang ke sini. Kami dari Solo cukup jauh. Ada yang siap subuh udah berangkat, tapi tenang-tenang saja. Kenapa? Hati kita tenang. Hati tenang adalah paling pokok. Lalu bagaimana cara menciptakan ketenangan hati itu? Ananda berdua dan kita semua di dalam semua rumah tangga, di dalam sebuah baik rumah tangga, untuk menciptakan ketenangan lakukanlah 4 hal. Ini untuk anak kita berdua. Pertama adalah yang disebut dengan ta'aruf. David dan Ratul Islami dalam rentan waktu beberapa saat ke depan perlu lebih berta'aruf lagi, saling mengenal. Kenapa saya katakan ta'aruf yang dalam bahasa kitanya adalah saling mengenal? Ini baru yang dikenal, yang kasa-kasa saja Bapak Ibu. Nanjaleh David Raudatul Islami, apakah saudara David udah Siratul Islami kok lalu nyoba karu atau tidak tahu lah. Jadi kenal kepribadiannya, bahkan kenal secara keseluruhannya, kenal kecenderungan hobinya, kenal kalau makan sambal lama adanya, kenal hobinya, mungkin olahraganya apa macam, banyak sekali yang perlu dikenal. Kadang dengan hanya tinggal yang satu ini saja berantakan rumah tangga tadi. Sebab apa-apa dari ibu, kadang kalau sebagai contoh saya kemukakan, karena kurang melaksanakan amalan terhadap saling mengenal, retak rumah tangganya. Nang laki nyoko kalau makan sange suko kalado, sekali makan habis setengah kilo. Sementara istrinya takut di lado. Apa caranya? Ya caranya gampang saja Pak. Buat saja sambal itu 2 macam. Satu pakai cabai, yang satu tidak. Boleh. Pertanyaannya sampai bilut kalau serupa itu. Nampak ya? Dibuat waktu itu pasca makan lampu mati, salah ambil sama. Kan begitu. Jadi bagaimana caranya? Maka perlu mengenal itu. Nah setelah kita kenal kecenderungan dalam segala hal, cukup satu saja contohnya, baru masuk pada yang kedua. Apa itu? Taqabul, menerima apa adanya. Itu dulu kita masukkan ke dalam dada kita. Sang istri, ternyata ini sifat-sifat dan ini cara-cara suami saya. Kita harus menerima apa adanya. Istri saya begini, terima apa adanya. Suami saya begini, terima apa adanya. Bukan hanya suami dan istri saja, rupanya keluarga suami yang mau bantu aku, terima apa adanya. Oh rupanya keluarga istri mau bantu aku, terima apa adanya. Karena tidak boleh
Ya tak jadi loh ya, bagus itu rupanya udah tuh karua kue mana, dah bisa. Seketika ijab kabul sudah diucapkan, maka mulai seketika itu pula tanggung jawab hak dan kewajiban mulai dimunculkan. Tidak boleh ada seketika tangga surang sebatu itu menerima apa adanya, lahir batin dalam bentuk apa saja. Makanya Pak kau awak tadi menuntut disuruh minta izin ke orang tua dulu. Iyo le izin orang tua, iyo lain tidak ada tapasuk, iyo le dia hati ketek lain. Nang kabasuh sudah kau terserah aja. Jadi yang pertama menerima, yang kedua kenal, yang kedua menerima apa dong? Yang ketiga ini dia. Setelah yang pertama ta'aruf, yang kedua adalah taqabul menerima apa adanya, yang ketiga taqarub menyesuaikan diri. Aku nyoba Pak Ibu, kau nampaknya pokok Pak. Tidak nama dua saja termasuk awak. Karena kurangnya taqarub rata rumah tangga. Seperti yang saya contohkan tadi, cik palado, cik takui kalado. Cobalah kalau kari hati seorang-seorang yang dipanggakan aja di. Kau sambah udah, aku sambah ambo. Baralah punya talon. Pas makan lampu mati salah ambil, marah saya kan. Nah lalu bagaimana caranya? Taqarub, saling menyesuaikan diri. Yang palado mulai hari itu beraja-raja mengurangi lado. Yang takut di lado mulai hari itu beraja-raja makan lado. Batamu nyeri tangan. Aku yang mau inginkan. Ada kadang-kadang istrinya segala capek, mandi capek, makan capek, jalan capek, menyusun anak, capek saja. Sementara suaminya ini kasur Allah, bajalan lambe, mangecik lambe, mandi pukul 8:30 belum selesai. Bagaimana caranya ini? Sehingga pernah kejadian, pibarale nyiri si lakinya kau sampai 3 sepatu. Hari Minggu nampak ada orang, kau sepatu siapa? Nih kemari, kau sepatu siapa? Sepatu dawa, dimati nggak kayo? Rupanya di sawah dapat orang, pibarale lalu ke sawahnya ini lagi 3 sepatu soal. Jadi bagaimana cara? Nan lambe berjalan dipanggil ada mama, ambin yang pangake mulai dari kini capek jalan masih. Yang istri juga demikian. Nih, kau udah palambe jam kage jo, ansu palambe seketik baca mulu di tanah apa? Dalam segala hal, itu namanya taqarub. Nah setelah itu yang terakhir adalah ta'awun, saling tolong menolong. Ini disampaikan kini ibarat kita lembaga orang Minang memang kerajoku lah berbagi-bagi. Kok dapur urusan ibu-ibu, di luar rumah urusan kami. Tapi dalam hal tertentu harus kerjasama. Kalau dulu ya rumah gadang 9 buang beralih anak pertama bilik nomor 1, balik anak kedua bilik nomor 2, bilik nomor 3, awak suri sampai awak di dapur. Nan terakhir beralih awak di 2 rumah leh. Itu dulu. Sekarang nggak begitu lagi. Apa yang terjadi sekarang? Kalau David dengan Ratul Islami mungkin tidak, tapi ada kejadian tempat lain. Barali hari Minggu di Senayan pulang Pak, lampe si anak baru pulang. Artinya apa? Langsung hidup berdua. Kalau dulu enggak Pak. Setelah nikah di rumah orang tua dulu, sekurangnya cie anak. Kenapa? Belajar, karena belum pengalaman. Baba laki, baba bini, baba ipa, baba bisa, baba mintuo harus di bilik nomor 1 dulu. Karena belum pernah pengalaman, hamil belum pernah pengalaman, beranak belum pernah pengalaman. Waktu hamil sudah pernah kan? Sehingga butuh orang pengawas. Siapa mengawasi? Induknya sendiri. Bako bisa induknya, dia biliknya nomor 1. Sudah itu induk nomor 2. Kan itu gunanya itu. Di sini saja lah, kena Pak Riko sedang kadang, jangan cok ke situ. Kalau sedang kadang, tak boleh duduk bantu atur anak. Sekarang nggak bisa begitu lagi. Baru nikahnya lah Pak. Nah setelah dia Pak, tidak di rumah lagi. Apa yang terjadi? Mandiri. Nah di saat mandiri, taruh umpamanya nama masak, Ratul Islami sudah bisa. David tidak bisa memasak. Mulai dari itu sakit umpamanya. Lah mulai ya cocok makan nanasa masak, tidak bisa memasak lagi. Mulai semenjak Ratul Islami tidak bisa memasak, saja di Bali masak. Akibatnya apa? Pengeluaran bertambah keluar. Tapi kalau keduanya bisa memasak, gantian dong, kan bisa buat sambat, saya juga bisa kok. Artinya apa? Ta'awun, saling menolong. Kok sangat perlu di tengah-tengah kehidupan. Saya hanya bicara seperti itu saja. Kalau yang ampek macam kalau laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, yang namanya sakinah insya Allah akan diperoleh. Kita masuk agak 1 menit yang mawadah warahmah.
spesifik anak kita yang berdua, wahai kedua belah orang tua, apa itu mawaddah dan apa itu rahmah? Mawaddah adalah cinta, rahmah adalah sayang. Mawaddah akan mengikat pernikahan mereka berdua mulai kini sampai umur setengah. Itu rasa cinta. Suami mencelik istri, rancak istrinya nampaknya. Istri mencelik suami, ganteng suaminya nampaknya. Sehingga ganteng dan cantik membuat mereka kekal. Itu harus dipupuk. Habis dulu kepada suami supaya istri wak cantik tadi balian badak. Kau tidak balik-balik badak seko sampai sore bau bawangnya nyum ada nama. Belikan badak dan bibi itu nama itu. Balian lihat mingkum nama itu. Nah, sehingga dia cantik terus. Suami itu perlu supaya rancak ganteng ya disimirkan sepatunya, gosok bajunya. Itu akan bisa mengekang dan mengabik pernikahan awak. 0 pernikahan sampai setengah umur. Tapi beko kalau laba umur awak nang ganteng itu lah hilang, nang cantik itu lah hilang. Baka ganteng lah jalan ya. Baka cantik lah gigi tinggal 3, garaman 2 gigi cik. Tapi dia tidak mau meninggalkan istrinya, tidak benci dia sama suaminya. Kenapa? Rahmah. Apa itu? Sayang, ibu awaknya. Jadi itu akan tetap mengekal pernikahan kita karena adanya rasa sayang, rasa ibu. Jadi tidak ada habis manis sampah dibuang, nggak begitu. Saya ada seorang teman namanya Victor, dia orang Australia. Saya membaca di majalah Sarina, dia sudah Islam ya, nikah dengan orang kita, orang Toba, setahun jalan anak cik. Tapi setelah anaknya lahir, nan padusi pelumpuh apa? Nggak bisa jalan lagi. Tapi David tidak mau meninggalkan istrinya. Sehingga pergi ke kota Medan tuh hanya tulaknya, bininya Joan nama itu, Jo kursi roda, hanya tulaknya. Banyak teman-teman si David ini bilang, aku amuninya selumpuh tuh. Nanda lumpuh kan banyak. Walaupun dia lumpuh, dia adalah tercantik bagiku. Ini nak buat. Dulu waktu ada nikah dia dulunya cantik. Kini lumpuh ada tinggal siapa? Tulang dah penganar namanya. Dia tetap ada, dia tetap setia. Nyutulak lah bininya dia kemana-mana di kota Medan itu. Tapi bininya pas 10 meter macam ni, jauh belakang 10 meter jadi ke belakang. Iyo lelaki jam dulu. Nah, tetap langgeng. Nah, apa yang mengikat mereka? Rahmah, rasa sayang, rasa cinta. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi intinya adalah bagaimana meyakini dan bagaimana memahami secara akidah dan keyakinan agama kita bahwa kita berdua sudah dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang sudah menjodohkan, maka kewajiban kita adalah menjaga jodoh ini dengan sebaik-baiknya. Kalian berdua ibarat berjalan, jalan tidak akan selalu datar. Pada saatnya jalan akan ada mendaki, pada saatnya akan ada menurun, bahkan setelah mendaki jalan itu terjal berbatu-batu lagi. Tapi walaupun kalian bertemu dengan jalan berbatu-batu, tetaplah setapak demi setapak bari sujawat. Kenapa? Karena yakinlah di atas sana pasti ada yang mendaki. Tapi kalau pas setapak mendaki jalannya ajak pulang lagi, belum sampai dia ke tujuan. Ini namanya adalah kembali di tengah jalan, tidak jadi dia sampai ke tujuan. Kenapa? Karena gelombang kehidupan dunia itu adalah ibarat orang yang lalu di jalan. Kun fit dunya kanaka qaribun aw amirus sabil. Kau hidup di dunia seolah-olah kau sedang lalu di jalan. Dari Solo, di kota Solo ke Solo Selatan pada banyaknya liku-liku, tapi di Tariban timu aja jadi. Bisu kelok je balik lihat pasti tak sampai. Oleh karena itu yang namanya manusia awak harus arif secara timbal balik. Kok nampak laki awak membuduk-buduk kau tu lalu sakit hati. Rupanya membuduk sakit paru. Kau nampak istri awak lalu kemukuannya kancang-kancang yang mungkin sakit hati. Rupanya sabuah yang kadang kan bisa terjadi betul itu. Jadi harus arif kita periksa secara mendalam. Kemudian yang terakhir kepada David dan Daudah, kalian berdua hari ini statusnya sudah berubah. Gadis bujang, sekarang nggak lagi, sudah berumah tangga. Secara sosialitas pergaulan harus berubah. Jadi galak keke tentara lah nggak boleh. Karena kemana kita pergi status kita sekarang adalah seorang istri. Kemana kita pergi status kita sekarang adalah seorang suami. Ini di rumahnya, laki di rumahnya, itu dua rumahnya laki loh. Nah, namanya kemana saja pergi, kita
bisa memisahkan. Karena David, kemanapun David pergi, apapun yang David kerjakan, David adalah sebagai seorang suami dari rogatul Islami dan sebaliknya. Aku yang harus waktu doakan, itu yang harus tujukan. Terakhir kepada kita nama Samo, kedua belah pihak keluarga besar, hanya pakai cerita di Tut Huri Handayani namanya kalau di lembaga pendidikan di Calian-Calian. Bagus itu, anakku pernah membawa kapal, otot dan daging kejo baru itu di hari-hari itu. Nak mau dilapik landai dah. Kau ada nampak di sentiang buat bilai, kau ada kurang waktu kuat bagaimanapun. Di sekolah pengawas gitu. Coba Pak dan Bu yang hormati, banyak rumah tangga yang berantakan dan juga bergaris lurus dengan kurangnya pengawasan. Kok tak kalau nyawa sama menjagokan, kok tak lupa nyawa sama mainkan. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Nah barangkali gitu. Mungkin itulah Pak Alizar, nama Pak Alizar kadang lah kayak. Ini sangat kebetulan Bapak dan Ibu. KUA-nya Alizar, pemberi nasihatnya juga Alizar, putra Alizar, karena memang dia anak saya gitu. Jadi Ustaz Zul tadi bilang, apa mau kecil di rumah kayak ibu ke Pak? Dia anak Pak yang putra Alizar itu tombara lagi ya, gitu. Ya. Tapi ibu udah tahu, ibu sudah tahu karena kami pernah foto ya Zar ya, pernah foto di Padang sama-sama pakai papan nama Alizar putra Alizar. Jadi ibu sudah tahu. Kalau Pak Zul nanti berulang di foto, ini yang dulu ini nggak apa-apa nih. Nah, gitu. Jadi mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, tentu kepada kedua mempelai sekali lagi kita ucapkan selamat. Sekali melangkah jangan tidak melangkah. Jagalah dengan baik selagi kalian menyadari bahwa kalian sekarang sudah suami istri, selama itu pula rumah tangga akan bertahan sedemikian rupa. Mungkin banyak maaf itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jalan kudo menongkak-nongkak, jalan itik menari-nari. Tadi salam untuk pembuka, ini salam untuk penyudahi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.